warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi, Kak. Perkenalkan, nama saya Seti Aprilian. Saya mahasiswi kebidanan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, dan ini partner saya. Perkenalkan, nama saya Inayatul Sofa dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dari Prodi 3 Kebidanan. Ya, sebelumnya ini ada dari SMA mana? Boleh disebutkan mulai dari adik. SMK Madi Bandung Loro. SMK PGRI Batang. SMK Medika Kota Pekalongan. Saya dari SMA 2 Batak. Oke, baik. Di sini kita dari mahasiswa kebidanan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan ingin bersosialisasi mengenai bahayanya nafsa. Di sini ada yang tahu nafsa itu apa? Tidak, Kak. Oke, baik, kita akan menjelaskan ya. Jadi nafsa itu adalah akronim narkotika, psikotropika, dan zat aktif. Kalian bisa melihat di sini tentang nafsa. Nafsa kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Nafsa adalah zat aktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologi. Nah, ini ada klasifikasi golongan narkotika. Yang pertama ada penggunanya di iptek, regensia, dan diagnostik. Ketergantungannya itu sangat tinggi, contohnya opiat, ganja, kokain. Yang golongan kedua, bahan baku produksi obat. Ketergantungannya tinggi, seperti petidin, morfin, rentani, dan metadon. Yang ketiga ada rehabilitasi. Ketergantungannya itu ringan, contohnya seperti kodein, difenus, silat. Oke, ini ada jenis-jenis narkotika. Di sini ada morfin. Morfin atau biasa disebut dengan dewa mimpi merupakan alkaloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium. Jenis-jenis narkoba ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Terus ada heroin. Heroin atau putau adalah narkoba yang diproses dari morfin. Terus ada kokain. Kokain berasal dari tanaman erythrocyon, coca di Amerika Selatan. Di sini ada ganja. Ganja adalah tumbuhan budidaya menghasilkan serat dan kandungan narkotika. Di sini selanjutnya ada LSD. LSD adalah jenis narkotika yang tergolong halusinogen, biasanya berbentuk lembaran kertas kecil, kapsul, atau pil. Kemudian ada jenis obat yang termasuk dalam psikotropika. Dijelaskan oleh partner saya. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang nafsa, yaitu jenis-jenis psikotropika. Yang pertama ada ekstasi. Ekstasi adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat yang dapat mengakibatkan penggunanya menjadi sangat aktif. Ekstasi dapat berbentuk tablet, pil, serta serbuk. Nama lain dari psikotropika jenis ini adalah Inex, metamfetamis. Selanjutnya ada sabu-sabu. Sabu-sabu merupakan zat yang biasanya digunakan untuk mengobati penyakit yang parah, seperti gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian, atau narkolepsi. Selanjutnya ada nipam. Nipam adalah sejenis pil koplo yang dikonsumsi untuk mengurangi ansietas. Biasanya digunakan secara bersamaan dengan minuman beralkohol yang sebenarnya dapat beresiko bahaya bagi penggunanya. Selanjutnya zat adiktif. Zat adiktif merupakan zat yang berbahaya yang diperoleh dari bahan-bahan alamiah, baik semi-sintesis maupun sintesis. Zat ini dipakai sebagai pengganti morfin atau kokain yang bekerja mengganggu sistem saraf pusat. Contoh zat adiktif adalah lem, aseton, eter, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis narkoba dari zat adiktif. Yang pertama ada alkohol atau etanol. Alkohol adalah senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon. Alkohol mengandung etil etanol, inhalen atau sniffing berupa karbon yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anestetik yang dihisap. Selanjutnya ada nikotin. Nikotin adalah senyawa kimia yang dihasilkan secara alami oleh tumbuh-tumbuhan sejenis suku terung-terungan seperti tembakau dan tomat. Nikotin merupakan salah satu racun saraf.
Jenis zat ini biasanya digunakan untuk bahan baku pembuatan insektisida. Bahaya nikotin antara lain meningkatkan denyut jantung, meningkatkan efek segar setelah memakainya, menimbulkan euforia, nafas terasa berat. Selanjutnya ada kafein. Kafein adalah zat adiktif yang bekerja untuk mempengaruhi sistem metabolisme dan saraf pusat. Lalu, bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan tubuh. Yang pertama, ada gangguan kondisi otak dan tubuh secara umum. Yang kedua, perubahan sel saraf dalam otak. Yang ketiga, dehidrasi. Yang keempat, bingung dan hilang ingatan. Yang kelima, halusinasi. Selanjutnya ada kejang hingga kematian. Dan yang ketujuh, gangguan kualitas hidup. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba. 1. Promotif. Prinsip yang dijalankan oleh program ini adalah meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini dapat menjadi lebih sejahtera secara nyaman sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Yang kedua adalah kuratif. Program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. 3. Rehabilitas. Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Yang keempat ada represif. Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba secara hukum. Penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang narkoba. Di sini saya sudah menjelaskan tentang nafsa, bahayanya, dan dampak-dampaknya. Apakah adik-adik ingin bertanya mengenai nafsa ini? Ada. Perkenalkan, saya Hanum Faisa. Di sini saya mau bertanya, pada usia berapakah seseorang itu penasaran atau rentan terkena godaan narkoba? Jadi izin jawab dari pertanyaannya, usia berapakah yang rentan terkena godaan narkoba? Yaitu kelompok masyarakat yang paling rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15 sampai 35 tahun atau generasi milenial. Seperti itu. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jenny Ratnamelia. Di sini saya mau bertanya tentang apakah kecanduan alkohol dan narkoba itu bisa disembuhkan? Baik Mbak, izin jawab ya. Pecandu alkohol atau nafsa ini bisa pulih, akan tetapi proses rehabilitasinya sampai pulih 100% membutuhkan waktu mulai dari bulan sampai tahun. Jika ingin prosesnya lebih cepat, Anda perlu membawa korban penyalahgunaan alkohol atau narkoba itu ke pusat rehabilitasi. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada. Izin bertanya sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eka Sabrio Pravioni. Saya ingin bertanya, kenapa remaja atau generasi muda bisa menjadi sasaran utama bagi pengedar narkoba? Jadi izin menjawab ya pertanyaannya. Generasi muda kerap menjadi sasaran utama dalam peredaran narkoba. Mental dan kuatnya rasa ingin tahu disinyalir menjadi penyebab generasi muda rawan menjadi sasaran peredaran narkoba. Harapannya adalah dapat memberikan pemahaman kepada remaja untuk menjauhi narkoba. Seperti itu, Mbak Ika. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, baik Mbak. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Diana Puspitasari. Saya ingin bertanya, mengapa narkoba dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia? Baik, izin jawab ya Mbak. Kenapa narkoba itu banyak masuk ke Indonesia? Itu karena pangsa pasarnya besar. Selain soal harga, faktor lain yang menjadikan bandar dan pengedar narkoba memilih Indonesia sebagai market besar lantaran tindakan tegas di negara tetangga terhadap mereka. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup untuk sesi tanya jawab sosialisasi pada pagi hari ini. Saya ucapkan
Terima kasih untuk antusias adik-adik sekalian. Saya izin undur diri bersama rekan saya. Semoga sosialisasi tadi bisa bermanfaat dan menambah ilmu kepada adik-adik sekalian untuk menghindari narkoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cinta. Dadah. Yang muda, yang Hindari narkoba, dekati ibuku.